Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tentang kata sabar dalam Al-Quran. Di 90-an itu ya lama ya. Sebelum dilanjut Bapak Ibu, saya nitip usul ya, di bentuk kepedulian sesama muslim. Jadi wabil khusus di jamaah An-Nahl ya. Jadi banyak saudara kita yang belum sadar sebagai orang Islam. Jadi orang Islam itu ngaji itu amanah. Berarti kalau tidak ngaji, lawan dari amanah nopo? Khianat, kan itu ya. Jadi orang Islam yang tidak mau belajar agama itu khianat. Lah, usul saya mohon didoakan biar sadar ya. Ampun dibatin buruk. Orang Islam kok malas ngaji, ampun ngaten. Tapi kita doakan kalau perlu khusus. Jadi panjenengan misalkan jamaahnya di An-Nahl terus ya jamaah An-Nahl yang didoakan gitu ya. Nanti di masjid yang lain ya di masjid panjenengan jamaah itu jamaahnya yang malas-malas didoakan. Pakai bahasa yang difahami saja. Jadi panjenengan doa setiap ba'da sholat pakai bahasa Arab toh, terus disela-selai pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ning harus di luar sholat toh nggih. Nek dalam sholat enggak boleh. Nggih di luar sholat doa pakai bahasa apa saja boleh gitu. Terus didoakan setiap ba'da sholat gitu. Biar ya mau enggak mau kan itu saudara kita yang belum sadar biar lekas sadar gitu. Pakai redaksi panjenengan gimana, didoakan terus gitu. Nanti semakin banyak yang mendoakan, insya Allah nanti dikabulkan oleh Allah. Itu usul saya Bapak Ibu. Saya perhatikan memang khususnya jamaah Nahl, yang lain saya tidak tahu. Jadi pertama tidak mudeng sop, masih banyak. Yang kedua, khususnya bapak-bapak itu masih ada ya banyak nek dihitung bawahannya itu bisa sarung, bisa celana, bisa yang lain ya. Itu masih menutupi mata kaki. Khusus laki-laki kalau sholat itu jangan sampai bawahannya menutupi mata kaki. Lebih dari mata kaki. Karena dalam hadis la yaqbalullahu sholata rajulin musbilin. Allah tidak menerima sholatnya laki-laki yang bawahannya melebihi mata kaki. Hadisnya hasan ya. Tidak sahih ning di bawah sahih. Jadi iman nanti nggih. Kecuali sudah batas mata kaki di atasnya pas Allahu Akbar melotrok itu tidak apa-apa. Nah, mergo luwe nggih. Di melorot itu tidak apa-apa. Tapi nek dari awal melebihi mata kaki lah itu yang tidak diterima. Khusus laki-laki. Nek wanita memang harus tertutup memang ya. Kalau tertutupnya mata kaki bukan bawahan tapi kaos kaki itu tidak apa-apa. Panjenengan sholat pakai kaos kaki, nutup mata kaki, enggak apa-apa. Yang disebut musbil itu ya seperti sarung, celana itu ke bawah melebihi mata kaki. Nek kaos kaki kan tidak dari atas toh nggih. Dari bawah toh nggih. Nah, ini berarti tidak melebihi, itu memang dari bawah. Itu usulan saya Bapak Ibu. Jadi didoakan agar sadar, umpama ndak sadar kita sudah peduli gitu loh. Diwujudkan doa itu pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau tidak ya, didoakan tidak mau, maksudnya tidak mau berubah,
kita sudah tidak terkena dosanya karena sudah peduli. Tapi kalau mau pahalanya tambah sejumlah orang yang didoakan itu. Terus sampai hari kiamat. Bukan sampai meninggal, bukan. Sampai hari kiamat. Jadi umpamanya yang mendoakan meninggal tahun 2025 ya, meninggalnya segitu. Nanti kiamatnya umpamanya tahun berapa begitu. Itu terus mengalir pahalanya Bapak. Hanya mendoakan. Ringan toh nggih? Mudah-mudahan jamaah Nahdlatul segera sadar agama. Gitu aja. Singkat padat gitu aja. Nggih. Insyaallah kersa nggih Bapak Ibu nggih. Pripun? Nggih. Yang lalu tentang ta'awud nggih. Oh yang ini, kalau tidak salah ini nggih. Sekarang kita lanjutkan surat Hud 115. Ini sudah kelihatannya. Ini ya, An-Nahl 127. A'udzubillahi minasyaitonir wasbir ma sabruka illa billah wala tahzan 'alaihim wala taqum fi dhaiqim mimma yamkurun. Ini sesuai. Ini sering kita dengar ya, terutama yang dibaca oleh imam. Nah, dulu yang paling sering Pak Umar ini ya. Memang ayatnya bagus nih. Semua ayat itu bagus, cuman ini kalimatnya itu untuk orang-orang Indonesia susunannya mudah ya. Susunannya mudah gitu. Tidak berat. Untuk orang-orang Indonesia maksudnya yang tidak berbahasa Arab kan. Wasbir dan bersabarlah wahai Muhammad, wa ma sabruka dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan ya, billahi dengan pertolongan Allah. Jadi kita mampu bersabar itu memang pertolongan dari Allah karena sabar itu berat. Ya, sabar itu betul-betul berat. Contoh kesabaran tadi nggih, panjenengan terus menerus mendoakan saudaranya sesama muslim. Lah terusnya itu namanya sabar. Jadi tidak kayak didoakan terus nganelke berhenti, lah itu tidak sabar itu. Wala tahzan 'alaihim dan tidak akan ya, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap orang kafir atau kekafiran. Nah ini Bapak Ibu ada hadis yang nilainya sahih, terjemahannya saja saya singkat. Orang Islam yang mau berinteraksi dengan masyarakatnya kan majemuk ya, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beling, ada yang sok jarak seperti itu. Jadi itu mau berinteraksi dengan masyarakat, terus mampu bersabar terhadap keburukan masyarakat itu dinilai baik, muslim yang baik. Jadi, mampu bersabar itu ya kalau ada tetangganya umpamanya buruk, jangan ngeloki, jangan meremehkan, seperti itu. Artinya menerima itu haknya dia mau buruk mau jahat itu haknya dia. Tetapi saya cukup menghormati dia adalah manusia. Nah gitu. Itu artinya mampu bersabar atas keburukannya. Jadi termasuk jamaah Nahdlatul ini banyak yang sholat ya sok neko-neko. Kita doakan, jangan malah digremengi. Sholat seprono ini jermono wae. Nah itu jangan. Nah, itu artinya menerima ya setiap yang dimiliki oleh orang lain. Kan wataknya beda-beda, gayanya beda-beda, cara bicaranya beda-beda, bicaranya intonasinya juga beda-beda. Nah itu kita terima. Itu dinilai muslim yang baik atau Islamnya baik dibanding orang yang kelihatannya ya ilmu agamanya banyak, ibadahnya rajin, ning tidak mau berinteraksi dengan masyarakat dan tidak mampu bersabar.
ilmunya luar biasa, bahasa Arabnya oke, ya. Ngajinya sregep, ning mau berbaur ndak mau, kerja bakti nolak, umpamanya gitu nggih. Pertemuan RT blas ora tau teko, umpamanya semacam itu. Karena yang dianggap orang lain itu jelek semua. Lah itu yang jelek, muslimnya jelek, belum baik gitu ya. Hadisnya sahih ya, cuman bukan Tirmidzi ya. Bukan Bukhari maksud saya, tapi Tirmidzi. Jadi itu contoh mau bersabar. Wala taku fidaiki mimma yamkurun, dan janganlah kamu bersempit dada. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau menjengkelkan, nah itu haknya dia, sudahlah gitu. Jangan dibalas nanti. Siapa tahu pembalasannya lebih membahayakan, itu tambah dosa nanti terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Karena Islam itu sejak dulu Bapak Ibu mesti akan dihancurkan baik dari luar maupun dari dalam, sampai nanti hatta tattabi'a milatahum itu, sehingga orang Islam itu mau mengikuti mereka. Nanti dikuatkan mereka membuat kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang aktivitas mereka agar umat Islam itu tidak mau mempelajari Quran hadis. Itu surat 41 ayat 26. Walghaw fihi la'alakum tahlibun itu. Jadi buat walghaw itu nek diterjemahkan oleh Depak, dan buatlah hiruk pikuk, itu maksudnya buatlah aktivitas atau apa saja yang membuat orang Islam lupa atau males mempelajari Quran hadis. Jadi itu sekarang ini sudah itu contoh yang paling gampang itu HP Bapak Ibu. Sekarang ya di pinggir jalan itu banyak yang nyegat kendaraan, menurut panjenengan dingkluk nopo biasa? Sama dingkluk nih sekarang ini. Artinya tawaduk nih. Ning mijeti tombol HP ini semacam itu. Ya sekarang dikuasai oleh HP manusia itu. Maka panjenengan yang ngasto yang punya HP hati-hati. Jadi kemanfaatnya harus dijaga betul, tidak melebihi apa yang diajarkan oleh agama lainnya. Jadi bersabarlah Rasulullah atas apa yang menimpamu berupa gangguan orang kafir. Jadi orang Islam itu sejak dulu diganggu terus. Pertolongan untuk sabar dan yang kamu dapatkan hanya karena taufik dari Allah kepadamu. Taufik itu bisa diartikan kesepakatan, bisa diartikan petunjuk, bisa diartikan bimbingan dan jaminan dari Allah. Itu taufik. Ya. Jadi diberi petunjuk terus, dibimbing terus gitu. Orang yang mendapatkan taufik berarti mendapatkan itu dari Allah. Maka untuk melakukan maksiat itu betul-betul sensitif. Begitu mau maksiat, grek, berhenti. Tidak nekat gitu. Setannya kalah itu karena mendapat taufik itu. Cuman untuk mendapatkan taufik tidak gratisan Bapak Ibu. Harus melatih diri. Latihannya memang berat, sabar tadi. Ya latihannya berat. Lah nek cara Nabi terus dilanjutkan oleh para ulama sekarang yang ulama bener nggih. Itu seperti hadis yang menjelaskan amal-amal yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Ini sudah mau bulan Dzulhijjah Bapak Ibu, saya mengingatkan khususnya pada diri saya, di awal bulan Dzulhijjah itu disunahkan untuk memperbanyak amalan sunnah. Seperti puasa mulai dari tanggal 1 sampai 9. Sedekah, zikir, sholat sunat diperbanyak. Jadi hariannya sudah banyak, nanti tambah lagi lah begitu. Dan seterusnya. Jadi nek panjenengan mau puasa mulai tanggal 1 sampai 9 dibolehkan. Meskipun ada yang menolak nggih, tapi kebanyakan ulama membolehkan. Semacam itu untuk
apa itu memperbanyak amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Lah yang paling baik di bulan Dzulhijjah itu korban itu yang paling baik. Maka ya disempat-sempatkan untuk korban meskipun hariannya makan aja sulit gitu. Itu pahalanya luar biasa nanti. Di antara pahalanya bisa memintakan pertolongan terutama ketika ya di akhirat nanti. Jadi umpamanya si A divonis masuk neraka. Ning di dunianya sregep berkorban. Padahal kondisi ekonominya gunjang karo ganjing. Wah ini datnyeng. Kadang ada, kadang tidak. Banyak tidaknya. Kok masih bisa? Dan ini hewan korbannya besok menghadap Allah berwujud hewan dan keadaannya lehernya tersembelih. Darahnya masih mengalir. Nah, ini. Terus matur pada Allah, ya Allah si A ini divonis dihisab masuk neraka. Kami hewan korban ini tahu ya Allah karena dosanya lumayan gitu. Cuman si A ini betul-betul nekat banget untuk berkorban. Kami ini jadi saksinya. Masa enggak kasih syafaat ya Allah? Langsung dikasih Bapak Ibu. Si A enggak jadi masuk neraka tuh. Akhirnya si A terkejut. Loh harusnya saya masuk neraka dulu baru masuk surga, kok enggak? Gara-gara hewan korban itu. Panjenengan bisa menghitung bulu hewan. Bulu sapi itu jumlahnya berapa nanti saged. Padahal dalam hadis yang bagus pahalanya yang pertama sejumlah bulu hewan itu. Itu pertama loh ya, belum yang lain. Pahalanya satu bulu satu kebaikan. Padahal satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Nek panjenengan saged ngitung 10 kali bulu itu. Maka nek ndak korban kan eman-eman lho nggih. Nah ini. Ning ndak boleh korban utang dhisik lho nggih. Aku utang duitnya dienggo korban ndak boleh. Kecuali seperti ini. Kalau itu banyak nggih seperti ini. Mas, jenengan ndak bisa korban tahun ini. Wah, kelihatannya tidak. Wis tak silai sik, itu beda. Karena dia tidak niat utang. Dibantu ya, dipinjami, nanti mengembalikannya terserah. 5 tahun ora apa-apa. Ngonek lali saya anggap ya lunas. Umpamanya gitu, itu sah-sah saja. Karena dia tidak utang, diberi pertolongan. Beda nggih? Ada yang membolehkan seperti itu. Ini nek niate utang untuk korban jangan dulu lah gitu ya. Jadi maka ya terutama ini bapak-bapak khususnya mohon maaf yang merokok. Nabi mengingatkan min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda Islamnya seseorang itu baik, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Merokok dilihat dari sisi akhirat penting enggak? Tapi nek berkorban dilihat dari sisi akhirat penting enggak? Nah, ini yang lebih penting yang dipilih. Karena dengan korban mampu menghantarkan masuk surga. Nek merokok mampu tidak menghantarkan masuk surga. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Ini tidak memaksa loh, ya. Tidak memaksa. Agama itu pilihan ya. Panjenengan pilih yang mana itu hak panjenengan. Saya hanya menyampaikan saja. Pak nek yo merokok nih yo korban. Iya. Lah tadi yang tidak penting yang mana gitu dipilih. Seperti itu Bapak-bapak. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Nah, ini orang yang bertakwa itu yang dipentingkan, yang diutamakan, yang penting untuk akhirat itu. Walladzina hum muhsinun tadi. Muhsinun itu selalu meningkatkan kebaikan demi akhiratnya. Seperti itu.
Ada yang ditambahkan Bapak Ibu sebelum dilanjut? Monggo. Pakai mic kalau bisa. Sana dulu. Sana dulu, Pak. Ibu dulu. Tidak sholat. Oh, yang hukumnya ya enggak dihukum loh, Bu. Oh, ya nek hukum korban kan sunah muakkad nggih. Itu gimana korbannya sah? Korbannya sah. Ya. Lah apakah dia enggak dosa? Enggak, dosanya itu karena enggak mau zakat itu, bukan korbannya. Iya. Lah nanti hitungannya waktu hisab enggak zakat itu wajib enggak? Wajib, sementara korban sunnah, berarti pahalanya banyak mana? Lah nanti di total masih adakah pahala kan gitu? Kalau enggak sholatnya kan kafir. Orang kafir mau korban, yang penting yang menyembelih kita. Orang Kristen mau ya ke sini bawa kambing, saya berkorban, diterima aja. Sing penting yang nyembelih panitia, ngoten niku. Ampun orang Kristennya nanti jadi haram. Apakah dapat pahala? Urusan Allah gitu aja. Ya jelas tidak nggih. Jelas tidak. Ning ampun disampaikan. Korbannya rantuk pahala, ampun ngeten. Diterima aja, disembelih gitu. Iya. Ya, itu Bu. Nggih. Kalau kita membuka barang berharga, Iya. itu diumumkan ya sebentar tidak sampai Setahun Bu. Harus setahun. Ditunggu setahun baru dimiliki. Kalau sudah setahun ada yang Ya ini nanti kalau sudah setahun yang punya diajak rembukan, aku ngopeni setahun yo butuh biaya. Lah gimana itu gitu. kalau nggak ada ketemu uangnya. Oh enggak ketemu. Ya. Mengumumkannya harus maksimal loh nggih. Pakai media koran, radio, pamannya gitu dan lain-lain, di-share di WA sampai setahun. Kok tidak dimiliki terus dizakati 20%. Dizakati. Namanya rikas nih. Nemu apa tuh, Bu? Oh. Ya siapa tahu di kebunnya ada berlian. Ya mudah-mudahan bagus juga. Ya. Ini jangan sampai nanti mutiara berduri. Nggih, itu Bu, harus dizakati dulu nggih. Sebelum dimanfaatkan dizakati dulu. Itu ada loh yang wah itu enggak boleh. Harus ditunggu setahun. Lah setahun itu sampai mampu menunggu itulah sabar. Kalau gitu, meskipun kepepet, bukan haknya loh. Bukan haknya. Nanti kalau dimakan, misalkan berlian dijual untuk makan, makanannya jadi berubah jadi api neraka loh. Karena bukan haknya. Mengambil harta secara batil itu nanti di akhirat jadi api. Tidak hanya di akhirat, di alam kubur itu sudah menjadi api. Kan menakutkan itu dia. Ya, kecuali ya hanya 1.000 ya jangan diumumkan. Ya yang penting cara mikirin ini hak saya atau bukan gitu aja. Kalau bukan ya diberikan ke yang berhak. Ini harus hati-hati, jangan sampai nanti orangnya hanya ngaku-ngaku widekku. Nah, gitu. Ya tidak boleh, harus hati-hati. Nek sudah hati-hati ternyata salah, ya bukan salah kita. Maka diumumkan, nek ngumumkan jangan sing cetong, nanti banyak yang ngaku nanti. Ya ditemukan barang berupa ini gitu aja, ciri-cirinya ndak usah. Ya lewat radio, lewat koran, lewat WhatsApp dan seterusnya. Gitu.
Iya, Kalau enggak, ya berarti dosa. Ya terus misalkan tiap minggu sekali gitu, ngirit biaya. Dan nanti setelah ketemu orangnya, aku ngumumke yo bayar entek sakmene. Lah piye kuwi? Nah gitu. Harus gitu. Harus disampaikan itu, Bu. Jangan diem-diem aja. Biar tahu gitu. Jadi tabayun namanya nggih. Harus tabayun. Jadi harus jelas semuanya. Gitu. Sampun? Monggo. Terima kasih ya. Nggih. Saya pernah membaca Rasulullah itu begitu bijaksana selalu memutuskannya itu tidak otoriter, selalu bermusyawarah. Jadi menghargai pendapat pembantu diri atau masyarakat. Terus tetapi kalau namanya wahyu, dia tidak lagi bermusyawarah dengan perintah dari Allah, sehingga dia langsung dilaksanakan. Bahkan kalau perang kalau keluarga dia laksanakan. Ingin kami tanyakan apakah manajemen beliau itu seperti itu, kalau dia bermusyawarah dengan masalah dengan syariatnya bermusyawarah dulu, tidak otoriter. Tapi kalau sejauh itu masalah wahyu, dia langsung mereka. Apakah seperti itu? Terima kasih. Ya, jadi tentang agama itu hak prerogatif Rasul. Kamu harus manut saya. Nah itu. Tapi tentang sosial, Rasul pernah menyampaikan, kamu lebih tahu dengan duniamu. Maka ketika memutuskan, Rasul tidak berani sendirian. Jadi misalkan pedagang dengan Abu Bakar, mungkin masih pintar Abu Bakar. Itu maksudnya kamu lebih tahu duniamu. Gitu loh ya. Ya, masalah perang Rasul tahu, tapi mungkin ada yang lebih tahu tentang senjatanya gimana yang baik, membuat senjatanya besinya yang gimana, lagi semacam itu. Maka musyawarah, wasyawirhum fil amri itu harus bermusyawarah. Tapi tentang agama ini Allah dikte saya harus manut, tidak boleh dipukili. Nah gitu. Sekarang banyak loh yang ngotak-ngatik ayat itu banyak. Betul-betul banyak gitu. Yang seperti yang kemarin pertanyaan di Nur Jadid nih. Jadi solu kamaro aitu munio usoli ya gitu. Nek solati munio usoli fardhu fajri begitu baru Allahu Akbar. Itu kan ngotak-ngatik. Nah ini semacam itu. Dan itu banyak sekali. Apalagi di internet Bapak Ibu, luar biasa. Itu orang-orang yang sok tahu dan ingin merusak Islam dari dalam. Jadi menafsiri ayat itu, wala ya Allah gitu, naudzubillah min dzalik. Nah, maka meninggalkan internet ya menurut saya tidak baik. Karena itu perpustakaan seluruh dunia ya. Jadi harus ya dimanfaatkan. Cuman harus hati-hati ya gitu. Jadi intinya cara berpikirnya dunia itu hanya ada dua, yang baik dan yang buruk gitu aja. Pilih yang mana, termasuk di internet. Saya sendiri lepas dengan internet tidak bisa Bapak Ibu. Itu sudah kebutuhan mendesak, kebutuhan primer. Jadi seperti itu, seperti makan aja. Ya karena memang sangat mudah sekarang mengakses ilmu itu. Nah, dulu mau buka kitab aja harus ke Kartopuran sana. Kartopuran itu dulu ada perpustakaan, kitabnya banyak gitu ya. Nah sekarang cukup dari kamar aja sudah bisa. Perpustakaannya luar biasa. Mau pakai bahasa apa? Tafsirnya lebih dari 100 sekarang. Tafsirnya lebih dari 100. Tinggal ini siapa itu. Semacam itu. Itu diantara manfaat internet. Tapi yang buruk ya luar biasa kan. Jadi seperti itu Bapak nih. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah langsung taat, jangan memandang ini berat, ini ringan. Langsung taat. Jadi seperti yang dulu pernah saya sampaikan, orang kafir sebelum dimasukkan
akan dimasukkan neraka, orang kafir minta sebentar waktu atau sedikit waktu untuk matur ke Allah. Ya Allah, yang diaturkan, mohon kami dipulangkan atau dikembalikan ke dunia. Kami akan taat, gitu. Janjinya insya Allah kami akan taat, begitu. Terus Allah memberi solusi, wahai gini orang kafir, kalian tidak usah kembali ke dunia. Sekarang saya perintah taat enggak? Jawabnya serentak taat. Dengarkan perintah saya, masuklah neraka. Gitu. Berat enggak itu? Berat kan? Tapi ini perintah Allah. Disampaikan 3 kali. Orang kafir menanggapi, ya Allah kok gitu, ya Allah kok gitu, ya Allah kok gitu. Dasar orang kafir, dinasihati ya angel. Jadi orang yang dinasihati angel itu diumpamakan orang kafir itu. Maksudnya nasihat Al-Quran ya, bukan nasihat seseorang, bukan. Jadi nasihat dari bersumber Al-Quran. Akhirnya dijelaskan oleh Allah, orang kafir menyesal. Jadi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu penyesalan orang kafir. Jadi jelaskan, wahai orang kafir, ketahuilah, tadi kalian saya perintah masuklah neraka, kamu langsung masuk neraka berubah jadi surga. Ya, terus menyesal. Itulah orang kafir. Jadi hanya menyesal terus. Masalahnya menyesal itu tibone keri nggih. Nek tibone dhisik ya lumayan. Tibone keri. Nah itu, maka kita ya ini dari Allah, taati gitu aja. Setelah paham ya, paham, taati, jangan diotak-atik. Nah gitu. Seperti itu Pak Martin ya. Terima kasih Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup ya? Oh masih? Jadi? Anu diniati untuk saudaranya gitu. Oh, boleh. Enggak apa-apa. Ini korbannya saudara saya, boleh. Diniati untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ya boleh. Ini korbannya untuk orang tua saya yang sudah meninggal, boleh. Gitu. Tidak diniati gitu, orang tua sudah dapat pahala. Otomatis kalau itu anak ya, anak berkorban, itu orang tua dapat pahala. Apalagi seperti ini. Dulu ada sahabat, orang tuanya meninggal, meninggalkan harta waris. Oleh anak tidak diwaris, hanya dikelola. Diupah ini itu misalkan kebun ya, dikelola sehingga menjadi tambah. Lah, harta yang bertambah-tambah tadi diserahkan ke fakir miskin. Setelah itu ditanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, saya begini. Wah, itu bagus sekali. Kamu dapat pahala, orang tua kamu dapat pahala yang berlipat-lipat. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, jadi boleh. Iya. Ya. Ya. Ya harusnya diumumkan dulu ya. Diumumkan dulu, kalau tidak ada masukkan kotak amal gitu. Ya siapa tahu yang punya uang itu sangat butuh, ya uangnya tinggal itu. Jadi semacam itu. Tidak langsung ke ini ya, diumumkan dulu. Diumumkan ya, jarak beberapa waktu, pamannya 100.000 ya seminggu lah gitu diumumkan, ditulis. Atau dimasukkan ke kotak dulu nih, diumumkan nanti ditukar gitu, tidak apa-apa. Hanya tempat menyimpan sementara gitu. Ya diumumkan dulu gitu. Yeah. Apa?
Oh, hanya sedikit ya. Banyak atau sedikit tetap diumumkan, Pak. Karena bukan hak kita. Ya umpamanya hanya 500 rupiah, ya diumumkan dulu. Jangan hanya mau 500 itu ngopo, toko karak rainto. Ya diumumkan dulu. Karena aturannya gitu nih. Ini biasanya yang punya isben lah, mau 500. Nah, itu kalau Mas ada belajar hadis, jadi ada larangan biasanya mencari sesuatu yang misalnya jatuh di masjid, uang atau apa, kemudian jatuh, kemudian dicari lagi, kalau ada orang baca hadis itu kalau hadis kan, Yang mencari siapa? artinya misalnya saya kehilangan, Iya. kemudian mencari saya di masjid, itu kok cara baca hadis itu Mencari dengan cara sholat di masjid. mencari sesuatu di masjid, barang saya jatuh, Iya. di masjid, Iya. kemudian saya cari kan gitu. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Oh, bukan. Yang larangan mencari, larangan nggih. Oh, larangan mencari di masjid itu, mencari rezeki di masjid itu contohnya jualan. Jualan di masjid dan areal masjid itu dilarang. Termasuk itu asbabun nuzulnya ya wa idza ra'aitum tijaratan an gitu ya. Ya itu wa idza ra'au tijaratan itu Nabi kan pas khutbah. Jamaah yang ngerti dodolan ning ngarep ning halaman itu sama keluar. Itu di Masjid Madinah itu. Sama keluar. Jadi areal masjid ya batasnya pagar ini. Semacam itu tidak boleh. Lah nek janji tok, lah itu yang tidak apa-apa. Janji ya transaksinya di sana ya gitu. Nek janji tok tidak apa-apa. Nek jualan tidak apa-apa. Nek jualan tidak boleh gitu. Ya, ya tidak boleh itu. Maklaran di dalam masjid tidak boleh. Oh tidak. Iya. Pokoknya bentuk jual beli meskipun barang tidak ada. Sekarang jual beli itu barangnya tidak ada bisa loh. Nek zaman Nabi memang ada dagangannya, tapi teknologi kan belum secanggih sekarang. Gitu ya. Lah, nek kencan boleh, ngoleh rebukan nang kono wae karo minum kopi. Nah gitu. Itu boleh. Jadi kencannya di masjid. Ya, pembicaraannya di sana. Apa? Ya itu termasuk promo toh. Termasuk. Lah ya, nanti aja. Mau nek ngeyel wong ora sabaran. Iya. Oh engko wae. Itu sudah transaksi. Lah engko umpamane ya jenengan harganya sakmene, kira-kira ngenyang ndak? Ah kan gitu, akhirnya panjang loh. Ya akhirnya panjang itu nanti. Sama. Lah yang saya ndak habis pikir ini Bapak Ibu. Yang saya tahu khusus Bapak nggih, begitu sholat sunat terus duduk buka HP WA-an. Wah ini ya Allah, itu berarti yang begitu itu dosa loh. Nek buka HP aplikasi Quran monggo. WA-an iku. Ya Allah. Padahal nek bar salat sunah, zikir karena Jumatan misalkan gitu. Ini banyak di sini yang Jumatan yang buka HP WA-an. Ya. Di.
Kalau pekerja, entah itu aslinya tukang atau bukan, yang penting dipekerjakan, diupahi boleh. Itu bukan jual beli, ya. Beda. Jadi umpamanya resik-resik gitu, ya. Karena ndak ada, mau tak bayar, ndak apa-apa. Semacam itu. Kalau bayar dagangan ya nggak boleh. Bayar? Bayar dagangan. Ya itu masuk jual beli. Nek bayar dagangan kira-kira begitu bayar selesai enggak? Enggak kan? Dihitung. Gitu. Begitu dihitung umpamane itu mesti pas atau kadang kurang. Terus kurangi umpamane kurangnya ya. Ini kurang kira-kira ada pertanyaan enggak? Kapan lengkapi gitu? Ada enggak? Nah, panjang kan gajinya. Iya gitu. Terus pesen engko meneh ya. Kira-kira kalau ditawari engko pesen meneh ya, yang dipeseni tanya ndak barangnya kaya ngopo to? Ya gitu. Itu setan mang pinter ini. Ya, setan tuh. Itu surat 22 ayat 52. Nah, ini. Maka Rasul melarang itu ya. Jangan di masjid itu untuk zikir atau ibadah gitu. Semacam itu. Nggih. Ini seumpamanya di masjid diadakan suatu kegiatan kursus atau apa, tapi di samping itu nanti ada yang memberikan kursus menawarkan suatu barang, suatu benda itu gimana? Ya harusnya diingatkan kursusnya dapat pahala karena pendidikan ya. Rasul mendidik umat di masjid, termasuk pendidikan bela diri itu di masjid. Dan gitu, tidak hanya Quran hadis saja gitu ya. Lah nek menawarkan sesuatu kan berarti ada unsur jual beli ndak kan gitu. Ya ada unsur jual beli berarti ya diingatkan itu. Gitu Pak. Ya. Itu bukan jual beli Pak. Nek jenengan berantik kira itu. Ya membayar itu enggak termasuk zakat fitrah ya, apa saja bayar itu bukan jual beli, boleh. Yang dilarang jual beli. Membayar itu bukan jual beli. Kita beli untuk kebutuhan masjid, bukan jual beli, itu membeli, boleh. Ya, yang tidak boleh jual beli ada dua pihak. Kan belinya di toko Pak, atau belinya online, diantar misalkan itu ya. Itu boleh saja. Yang tidak boleh itu jual beli. Jadi saya menjual barang, panjenengan yang membeli gitu. Yang tidak boleh gitu. Lah kan perintahnya kan faida qudiyatish sholatu fantashiru kan gitu. Nek ibadah wis rampung terserah kamu keluar masjid untuk berkarya. Itu semacam itu. Jadi masjid itu pokoknya untuk ta'abud, ibadah. Wujudnya apa silahkan. Ya, tekniknya gimana silahkan kan gitu. Nggih. Tapi bukan jual beli. Kita selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau ada hadis namanya aku sesuai dengan prasangkaan. Iya. Ini gimana sih? Jadi anak ala dzonnibi itu. Jadi saya gini, kita doa Bapak Ibu, contohnya guys, kita doa memohon yang baik gitu. Sudah setahun kok belum ada tanda-tanda dikabulkan. Terus batin, sudah setahun ya Allah kok belum dikabulkan. Tidak dikabulkan. Seperti itu contohnya. Iya, karena sudah suudzon sama Allah. Itu persangkaan kepada Allah, contohnya gitu. Ya, padahal itu disuruh diuji dulu, sabar ndak.
Wes setahun kok ndak dikabulkan, itu termasuk keluhan. Berarti ndak sabar. Rumangsamu ndongamu apa wis tenanan, harusnya begitu. Kan kita doa gini, menurut panjenengan sudah khusyuk belum? Belum tentu kan ya. Jadi doa ini kadang ramu dengar tini apa yang diminta. Doa misalkan ya minta ampunan dengan orang lain pendendam. Ini kan berarti doanya tidak khusyuk. Doa minta rezeki bareng dapat medit. Nah gitu. Doa segera minta jodoh pamannya. Nek cari jodoh bukan agamanya yang diutamakan. Misalkan bondo nih, misalkan gitu. Ini namanya doanya itu tidak sungguh-sungguh. Mau mikir dunia. Maka peringatan Nabi, manusia sekarang itu banyak terjangkit penyakit wahan. Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Jadi semacam itu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Jadi ketika kita doa dikoreksi, ibadah nekat atau belum, tenanan atau belum, medit atau tidak, gitu ya, malas ibadah atau tidak, terus dikoreksi itu, ya gitu. Jadi misalkan saya doa sudah setahun, ini mau batin ya, sudah setahun kok belum dikabulkan. Ini Allah sudah pirsa ndongamu irung tenanan, lah kok wani ini ngomong ngono. Nah semacam itu. Ya, kita koreksinya seperti itu mikirnya. Nggih. Jadi jangan merasa saya sudah ibadah begitu. Dikoreksilah ibadah gimana? Nah, gitu nggih. Maka gini Bapak Ibu, usulan saya yang kedua. Tadi kan usulan pertama mendoakan saudara kita sing ora mudeng agama bendang sadar terus jadi mudeng kan gitu nggih. Yang kedua, kita saling mendoakan Bapak Ibu. Saling mendoakan, ya. Jenengan doakan saya mendoakan panjenengan. Agar apa? Agar istiqomah dalam kebenaran. Hanya gitu aja. Allahumma rzuqna al istiqomah. Ya Allah berikanlah pada kami istiqomah. Maksudnya istiqomah dalam kebenaran. Nah, ini. Lah bareng ngerti kelingan saya Pak. Saya ngisi pengajian. Ditanya tentang istiqomah. Nah, terus saya jawab bla 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 bla, tak tutup jawaban saya dengan istiqomah itu berat. Lah kok ketawa? Ternyata salah satu ibu itu enek sing jenenge istiqomah gendut banget. Mula berat. Jadi istiqomah itu berat. Oh Pak, gede dhuwur lemu. Ya, jadi itu harus istiqomah Bapak Ibu ya, semacam itu. Cukup? Oh masih? Kemudian ada yang semacam pendukung atau sponsori beberapa produk itu ya sifatnya halal ya. Boleh, tidak apa-apa. Ning sponsornya harus selektif Pak nggih menerimanya. Pokoknya sponsornya rokok nek saya jangan. Rokok nyponsori pengajian jangan nek saya. Ya. Jadi umpamanya bantuan pengajian dari umpamanya gini dari Domino. Jangan gitu ya. Dari Domino, kasino ya, kasino jangan gitu ya. Semacam itu. Itu ada loh. Jadi dia yang memiliki kasino kemudian nyumbang ketika pembangunan masjid dilaksanakan. Langsung bantunya banyak di atas 100 juta. Itu alhamdulillah panitianya tegasnya. Karena tahu ini dari kasino ya jangan. Seperti itu ya. Itu sponsornya. Oke. Kalau baik-baik saja diterima aja. Oke. Seperti sponsornya pengajiannya tahu-tahu dikirimi ayam goreng jenengan ampun nolak nggih. Ya siapa tahu untuk merangsang gitu. Ya, yang penting jelas gitu loh, yang penting jelas. Iya.
ya itu kan mensupport gitu ya, agar ya tidak apa-apa itu menurut saya. Ngoge pengajiannya di ayam goreng, meskipun terpaksa kan terpaksa baik, kan gitu. Terpaksa baik itu ya baik gitu, macam. Ya. Masih ada? Sampun? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.